kemudian juga bisa melalui podcast ini kan bisa berguna bagi masyarakat untuk menginfokan dari Betul. pengalaman alumnus atau pengalaman guru-guru juga kan. Oke, siap. Terus ini ruang-ruang kelasnya ini juga kesannya Sudah bagus ya. ya bagus banget, kelihatannya sekarang udah lebih tertata lagi lah. Terus ini depan itu buat apa ya, Pak? Taman. Oh, itu buat Taman. Sebentar lagi kita mau punya kafe. ini juga ini. Bocoran saja. Jadi ada Spill dikit ya. ya ada apa ruang tunggu sebenarnya. Kita kan belum punya ruang tunggu. Jadi ada tamu datang ke TU, langsung ke TU. Ruang tunggunya ya di TU. Nah, nanti ada ruang tunggu tersendiri, di situ dipajang hasil kreativitas anak-anak itu dipajang di situ. Kayak ruang tunggu di situ, tapi ruang tunggunya di situ ya juga modelnya kayak kafe-kafe lah sekarang. Ini menarik ini. Idenya itu ya, bagus ya. Menarik banget ini. Soalnya jadikan mungkin orang tua yang nunggu yang masih nganter jemput gitu kan, nggak akan bosen. Nggak akan bosen. Terus bisa selain dari sisi itu, sisi ekonominya juga menambah pemasukan lewat konsep kafe itu. Betul sekali. Nah, ini salah satunya ini kita masukkan dulu. Biliarta ini kan di rumahnya itu punya usaha jamu. Oh iya. Usaha jamu. Kenapa? Kafe sehat dong berarti kalau kafe sehat. Kenapa enggak hasil dari keluarga setiap siswa itu kita kita jual di SMA gitu. Oh, bagus itu. Jadi kayak lebih terbantu lagi kan ya penjualannya kita bisa promosikan di sekolah juga. Terus di ruang kreativitas itu tadi, di ruang tunggu tadi itu saya berharap ada event setiap malam minggu misalnya, nge-jam bareng atau teater atau membaca puisi, siswa apapun yang dimiliki siswa itu bisa kita pertontonkan di situ. Jadi pembelajaran, menurut saya konsep pembelajaran itu ya seperti itu. Santai, bebas, tapi mereka belajar sesuatu dalam prosesnya itu ya. Tongkrongan mereka itu. Karena saya bingung sekarang ya, sedikit berbicara tentang tongkronganmu. Nek saya melihat tongkrongan kita sekarang kan yang kita obrolkan apa tuh? Yang kita obrolkan ya paling Mobile Legend tuh. Mobile Legend apa terus ya, apa? Syukur-syukur kalau lagi tobat ya bahas tentang pelajaran. Nah itu yang kurang dari tongkrongan kita. Iya, bahas pelajarannya. Bukan pelajaran sih menurut saya. Membahas tentang hidup. Menurut saya loh. Kalau tentang hidup gitu, deep talk gitu kan maksudnya. Di tongkrongan terus kita bicara tentang masa depan. Itu dia yang sing hilang menurut saya. Nah, di SMA Pius piye caranya tongkrongan itu kita berbicara kayak misalnya teater itu sambil nyanyi, terus ada teatrikal sedikit saja. 10 menit 5 menit berbicara tentang masa depan gitu loh. Habis itu kita diskusikan secara bersama-sama sambil ngopi, sambil santai. Itu kan pembelajaran namanya. Iya, benar. Pembelajaran yang secara tidak langsung kan ya. Iya. Ini dia yang menjadi nilai plusnya di SMA Pius akan ada itu, berarti itu belum ada ya kayaknya di Kabupaten Purworejo yang konsepnya. Nggak ada. Ruangan podcast ini yang pertama. Makanya, ruang podcast di Purworejo itu. Makanya idenya sangat out of the box banget. Okay. Usul apa lagi? Kalau usul belum ya Pak, mungkin nanti bicaranya proses. Siap. Terus itu kafe-kafe yang kayak gitu itu belum ada juga deh kayaknya. Belum ada. Kafe di sekolah belum ada sih. Belum ada. Makanya kalau bisa benar-benar terrealisasikan itu mantap deh, ini SMA Pius bakalan maju banget. Oke, thank you ya. Doakan ya. Amin mesti doakan. Siap. Itu tadi pesan buat SMA Pius. Pesannya buat SMA Pius ya tetap inovatif dan kreatif. Terus pertahankan mutu pembelajaran yang sangat baik ya. Seperti kita tahu penjelasan guru itu kayak benar-benar detail, mudah Ini dimengerti. dia yang membedakan Pius dengan yang lain. Sebetulnya gurunya itu lebih care di sini. Oke, siap. Pius itu gurunya lebih care. Misal
kalau nggak ada yang kalau ada yang nggak bisa ditanyain ya, terus kalau ada yang tanya itu bener-bener dibimbing bener biar bisa menyelesaikan suatu masalah tersebut. Beda dengan yang mohon maaf ya yang dengan yang negeri itu kan gurunya lebih karena banyak muridnya juga. Banyak muridnya jadi untuk nggak menutup kemungkinan juga deh Pak. Untuk mendampingi ya, betul. Soalnya kan di SMA Pius pun juga banyak juga kan. Waktu angkatanku pun 2 kelas itu bisa kok. Penuh ya dulu ya. Terus care sama setiap siswanya. Itu sih. Oke, yang paling berkesan yaitu gua. Ini yang terakhir nih, guru favorit. Aduh, guru favorit siapa ya? Enggak apa-apa yang sudah keluar juga. Guru favorit ya yang dulu itu ya Pak Angga ya. Pak Angga, guru favorit. Siapa sih yang nggak kenal Pak Angga kalau Pius? Siapa dia? Apa yang paling berkesan? Paling berkesan terhadap Pak Angga itu, apa yang paling berkesan dari Pak Angga itu? Apa ya, kayak friendly, care, terus kayak benar-benar menjadi wali lebih yang baik, teman yang baik juga. Oke. Terus padahal guru semua ya juga care juga ya. Tapi Pak Angga lebih care-nya. Itu lebih kayak bisa menyatuin kelas sih Pak. Jadi oke. Lebih pesan buat teman-temanmu yang sudah lulus. Aduh, pesan dari buat apa nih Pak? Suruh kembali lagi ke SMA. Kita jadwalkan ya. Ya, ini deh, jadwalin main-main ke sini deh. Buat podcast ngobrol-ngobrol gini. Banyak sih pembelajaran dari podcast ini juga sebetulnya. Jadi dipaksa. Ya sebetulnya kan aku kayak orang yang introvert gitu kan ya Pak. Kamu introvert. Oke. Jadi buat kenal ke orang baru gitu dalam agak hal sedikit ngobrol juga, public speaking juga kayak nggak lancar-lancar amat dan melalui podcast gini ini bisa dilatih lah itu. Oke. Kita ngundang ya. Mungkin bisa dari siswanya juga diundang. Betul. Dipaksa untuk buat public. Makanya ini podcast ini kayak jadi jembatan antara SMA Pius ke masyarakat juga. Oke. Antara SMA Pius dengan pengembangan diri dari siswanya juga. Oke. Ini langkah paling tepat dah. Oke. Thank you Mas Adi. Oke. Sharingnya menurut saya sesuatu yang sangat berharga menurut saya. Iya. Karena bisa belajar perkembangan SMA Pius yang benar-benar meningkat ini setiap tahunnya. Oke. Siap. Karena banyak yang bisa dipelajari dari Mas Adi ini. Nah, Mas Adi ini tidak hanya jago dalam bidang akademik, Mas Adi juga gak jago-jago amat ya. Maksudnya pendekar ya. Bisa aja. Mas Adi ini juga memiliki bakat yang tidak terpendam loh, bakat yang tidak terpendam. Oke, kita lihat bakat yang tidak terpendam dari Mas Adi. Siapkan Lurt. Siswa SMA Pius Bakti Utama giat belajar menuntut ilmu, taatan patuh kepada guru, cinta kasih ayah bunda dan sesama. Di bawah panji-panji Guru dan Jaya, tunaikan tugas aku mulia. Bara jiwa baja di dalam dada, baga dan kobarkan semangat kita. Bersatu padu seia sekata, tawa tangguh hadapi arah melintang. Pantang mundur meski setapak jua, tangan usang tangan untuk panjang masa. Bersatu padu seia sekata, tawa tangguh hadapi arah melintang. Pantang mundur meski setapak jua, tangan usang tangan untuk sepanjang masa. Pasti jaya, ya pasti jaya, cemerlang hari depan kita. Dharma bakti hidup kita pada Tuhan dan negara. Yeay. Kelingan ya Pak.